Puji Tuhan, selamat sore bagi kita semua. Selamat kita memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita angkat satu pujian yang berkata, Tuhan Yesus setia. Kesediaan dari Ibu Yusni. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini Tuhan, kami akan menaikkan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami minta Roh Allah bekerja di setiap hati kami. Amin. Mengurapi seluruh sidang jemaat-Mu, mengurapi pelayan Tuhan. Terlebih Engkau menguduskan kami agar kami berlayak untuk dapat menerima kasih dan kasih cinta Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam pimpinan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus, lakukan
bangkit berdiri, kita lanjutkan pujian kita yang berkata, satukanlah hati kami. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya saya membukakan ruang kesaksian bagi seluruh sidang jemaat yang mempunyai kesaksian secara pribadi. Dipersilakan maju ke depan. Kita angkat pujian lagi. Tuhanlah gembalaku. Baiklah, kalau tidak ada, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Tuhanlah gembala.
mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. Kita masih tetap bangkit berdiri, kita angkat satu pujian yang berkata, Dia Yesus selamati bagiku, bagi Dia segala pujian. Kesediaan dari Ibu Gembala Helga Awandatu. Bagi Engkau segala puji, hormat, syukur kami naikkan Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah apa yang kami nyanyikan itu semua keluar dari hati kami yang terdalam, menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Engkau.
Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami masing-masing, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Berikan dia perkataan-Mu yang menyegarkan hati kami, perkataan-Mu yang baru, yang membuka mata kami, yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan seluruh kehidupan kami, jiwa kami, hati dan pikiran kami untuk menerima yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk kembali. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan, juga saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberi kesempatan untuk kembali kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saudara siap dengar firman Tuhan? Haleluya. Sepanjang bulan ini kita mendapatkan tema yaitu mengutamakan Tuhan. Mungkin ini sudah memasuki minggu yang ketiga. Sudah banyak hamba Tuhan menjelaskan tentang mengutamakan Tuhan. Beberapa dari antara mereka berkata, mengutamakan Tuhan artinya memprioritaskan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Dan itu wajib hukumnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Bahkan dikatakan membuat Tuhan di depan kita dan kita di belakangnya. Itu salah satu arti mengutamakan Tuhan. Dan banyak yang lainnya juga. Yaitu ketika kita menghormati Tuhan, itu juga salah satu kita mengutamakan Tuhan. Bahkan ketika kita menghargai Tuhan, itu mengutamakan Tuhan. Mungkin saudara tidak perlu banyak diajari lagi tentang mengutamakan Tuhan. Kenapa? Sebab saudara sudah melakukannya. Amin. Contohnya saat ini, sore hari ini. Kalau saudara dan saya ada di tempat ini, itu sudah satu bukti bahwa kita semua mengutamakan Tuhan. Betul? Sebab kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, mungkin kita lebih mengutamakan dunia atau yang lainnya. Jadi kita memang minimal kita sudah melakukan mengutamakan Tuhan. Tapi saat sore hari ini, saudara, saya akan berbicara dari sisi yang lain tentang mengutamakan Tuhan. Yuk kita sama-sama buka di dalam Injil Matius. Pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-23. Kita baca bergantian, saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Injil Matius pasal 7 ayat 21 hingga 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudara ayat 22. Pada waktu itulah
Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, mungkin selama 3 minggu yang sudah kita lewati, kita sudah berbicara banyak, sudah belajar banyak tentang mengutamakan Tuhan. Tapi sore hari ini, kita mau belajar intisari dari mengutamakan Tuhan. Yaitu tadi di ayatnya yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang terpenting saudara, bagi kita semua, nggak peduli hamba Tuhan ataupun bukan hamba Tuhan, ataupun jemaat biasa, melakukan firman Tuhan. Percuma kita mengutamakan Tuhan, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Makanya yang terpenting adalah kita melakukan firman Tuhan. Biar saudara nggak banyak karunia. Mungkin saudara tidak dikarunia yang bermacam-macam. Mungkin saudara hanya dikaruniakan sedikit saja karunia. Tapi yang terpenting bukan karunianya. Tapi yang terpenting saudara taat setia melakukan firman. Itu artinya saudara lebih mengutamakan Tuhan dari segalanya. Sebab apa? Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Perkataan Allah. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, sama aja kita melakukan apa yang Tuhan mau. Makanya begitu penting saudara melakukan firman. Bahkan tadi ayat ini dikatakan, bukankah ada yang berkata di ayat yang ke-22, kami bernubuat demi namamu, kami mengusir setan demi namamu. Bukankah kami berdoa untuk orang sakit demi namamu dan sembuh? Tapi Tuhan bilang bukan itu. Walaupun itu terjadi benar adanya saudara. Bahkan Tuhan bilang enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Biarpun saudara mempunyai suara yang bagus untuk memimpin pujian, untuk menjadi singer. Ketika saudara melayani, semua orang dilawat Tuhan. Betapa luar biasa karunia saudara. Tapi kalau saudara tidak melakukan firman, jadi yang terpenting di dalam segalanya adalah melakukan firman Tuhan. Biarpun saudara nggak tahu banyak firman, walaupun saya yakin di sini jemaat GPDI Cianjur sungguh senang firman dan tahu banyak firman. Karena kita punya Bapak Gembala yang luar biasa, yang banyak mengajarkan firman. Dan banyak pelajaran yang saya dapat dari almarhum Bapak Gembala. Itu mengena di hati. Sebab firman itu hidup. Tapi yang terpenting, mari kita menjadi pelaku firman. Biar teorinya banyak, firmannya banyak, tapi kalau kita juga tidak melakukan, tidak ada artinya sia-sia. Oleh sebab itu mari kita belajar. Biarpun kecil, mari kita setia dalam hal yang kecil. Sebab Tuhan melihat dari hal yang kecil dulu. Saudara. Jangan saudara pikir, wah mesti melakukan sesuatu yang hebat. Tidak, Tuhan melihat dari hal yang kecil dulu. Mulai. Sebab kalau setiap orang sudah bisa dipercayakan hal yang kecil. Dan dia setia, dia taat, dia akan dipercayakan yang besar. Itu firman Tuhan katakan. Jadi yang terpenting saudara kita mengutamakan firman adalah melakukan firman. Sebab kalau kita nggak melakukan firman, sama juga tong kosong bunyinya nyaring. Nggak ada artinya sia-sia. Kenapa kita disebut pengikut Kristus? Karena kita melakukan apa yang Kristus lakukan. Yang kedua, saudara, orang yang
mengutamakan Tuhan, orang yang melakukan firman, dia pasti mengasihi Tuhan. Kenapa? Sebab tanpa kasih, bagaimana kita bisa melakukannya? Oleh sebab karena kasih kita dapat melakukan hal yang enggak enak pun kita bisa lakukan, hal yang sukar, hal yang sulit, sesulit apapun. Ketika kita ada kasih, kita bisa lakukan. Yuk kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang kedua. Suratan 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang kedua. Saya bacakan buat saudara. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jangan ngomong kita mengasihi Tuhan kalau kita nggak melakukan firman. Jadi orang yang mengutamakan Tuhan itu harus melakukan firman karena dia mengasihi Tuhan. Contoh, suami istri waktu pacaran, kelihatannya indah, beautiful, sampai nyanyinya juga beautiful, beautiful. Pokoknya kelihatannya indah. Tapi setelah menikah, kelihatan sampai lagunya juga lain. Buka dulu topengmu. Karena apa? Kelihatannya bagus, tapi ternyata setelah menikah kelakuannya wow. Tapi kalau rumah tangga ini didasari firman Tuhan, didasari kasih Tuhan, sejelek apapun suami kita, sejelek apapun istri kita, sekurang apapun pasangan kita, kita pasti bisa menerimanya apa adanya. Sebab karena apa? Kasih. Raja Salomo pernah mengatakan begini, kasih menutupi sekali banyak pelanggaran. Jadi saudara, kita mengutamakan Tuhan tanpa kasih nggak mungkin. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu yang memungkinkan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Nggak gampang saudara. Tapi ketika kita punya kasih, beda. Saudara masak di rumah bagi ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang sedang masak, itu sangat berbeda ketika dia memasak dengan rela hati, dengan senang hati, dengan hati yang penuh kasih, dengan sukacita. Masakannya lain. Pas dinikmati, pas dicobain, bener enak mah, enak pak, haleluya. Tapi coba kalau seorang istri, dia lagi kesel, dia lagi marah, dia lagi ngambek. Kadang-kadang agak sedikit berbeda saudara masakannya. Kadang keasinan, kadang gak kurang rasa, kadang begini, walaupun gak semuanya. Tapi mari kita kembali ke firman. Orang yang mengutamakan Tuhan, melakukan firman, dia orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saudara mengasihi Tuhan? Haleluya. Kita baca lagi dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya. Saudara, firman Tuhan sungguh indah.
Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Seberapa susah, seberapa berat firman itu, ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan lakukan. Sebab apa? Dasarnya kasih, pondasinya kasih. Satu kali saya pernah melayani pernikahan di Kalimantan. Saya pernah tanya satu pasangan suami, calon pasangan suami istri. Kamu mengasihi dia? Oh iya. Kamu cinta dia? Iya. Waduh. Sudah. Terus saya tanya, kamu benar suka sama dia, cinta sama dia, sayang sama dia? Iya. Saya pancing. Kalau dia nanti nggak benar, kamu masih mau nggak mengampuni dia? Dia mulai mikir, saudara. Dan dia mulai ngomong, wah kalau begini, kalau begitu, jangan nikah. Kalau kamu sudah memutuskan untuk hidup bersama dengan dia dalam susah atau senang, dalam suka atau duka, dalam kaya atau miskin, kamu harus menerima dia apa adanya. Baik waktu dia bagus, baik waktu dia enggak bagus, kamu harus bisa mengampuni, memaafkan, memberkati dia. Wah, tapi puji Tuhan, sampai sekarang masih berjalan rumah tangganya dan semua diberkati Tuhan karena semua kasihnya Tuhan ada di dalam hidup mereka. Saudara melayani Tuhan tanpa kasih, hambar. Saudara main musik tanpa kasih, beda rasanya. Saudara menyambut tamu tanpa kasih pun beda rasanya. Jadi segala sesuatu penting kasih ini. Bahkan ada dikatakan tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar di antaranya adalah kasih. Satu kali ada kesaksian, saudara. Ini kesaksian almarhum istrinya Om Hani Mande, Tante Leni. Ada sepasang suami istri, dia menikah di dalam Tuhan, diberkati, dan suaminya guru sekolah minggu, pelayan, apa. Tapi di dalam hidupnya, ya itulah, karena masing-masing orang punya kekurangan, punya kelemahan, dan dia jatuh dengan seorang wanita. Akhirnya, singkat kata, singkat cerita, saudara, dia nikahin perempuan jadi istri muda. Waduh. Hamba-hamba Tuhan datang, bilang, kasih tahu sama istrinya, Bu, sabar. Bu, berdoa. Bu, puasa. Sudah sekian tahun masih tetap sama. Bahkan punya anak dari istri mudanya. Aduh, saudara, bayangin kalau kita ada di posisinya dia. Aduh. Bukan hanya itu, istri mudanya dan anaknya dibawa ke rumahnya. Kebayang enggak, saudara? Ini istri tuanya. Udah nangis di hadapan Tuhan, udah air mata berapa liter, mungkin berapa ember yang sudah keluar, dia keluarkan di hadapan Tuhan. Tapi tidak ada perubahan. Enggak hanya itu. Tahu suaminya menyiksa istri tuanya, bahkan mau membunuhnya. Aduh, saudara, lebih parah. Bahkan hamba-hamba Tuhan sudah menganjurkan begini, saking parahnya. Udah Bu, tinggalin aja, pisah aja. Bayangkan, karena sudah dikasih cara ini nggak bisa, cara itu nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Sampai hamba Tuhan kasih saran, udah ibu pisah aja, daripada nyawa ibu terancam. Tapi hebatnya, luar biasanya, ibu ini karena dia dipenuhi kasih Allah, dia bilang begini, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya percaya
kuasa Tuhan tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ngeri saudara, imannya. Nah, waktunya Tuhan ketika mulai bekerja, tiba-tiba istri mudanya sakit parah dan meninggal. Gak lama kemudian suaminya sakit juga. Tapi istrinya ini berdoa, berlinang air mata, minta ampun buat suaminya. Wah. Dan anaknya dia anggap itu anak kandungnya. Dia tidak punya anak. Akhirnya sembuh. Dan suaminya bertobat. Akhirnya istrinya jadi hamba Tuhan, masuk sekolah Alkitab. Saudara, kasih itu sepertinya lemah, tapi kalau saudara lakukan kasih Tuhan, itu kekuatan terbesar sebagai pengikut-pengikut Kristus. Jangan dipikir kasih itu lemah, tidak. Kasih itu sungguh kuat. Bahkan yang terbesar di antara iman, pengharapan, dan kasih adalah kasih. Saudara, jangan pandang enteng kasih. Makanya begitu hebat kasih Tuhan buat kita. Bayangin, hamba Tuhan sudah sarankan, udah pisah. Tapi dia punya iman, Tuhan sanggup. Tuhan berkuasa dan jadilah sesuai dengan imannya. Makanya saudara, segala sesuatu kita harus lakukan dengan kasih. Tanpa kasih, semuanya bisa hambar. Jadi orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang melakukan firman adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan apa dampaknya, apa akibatnya bagi orang yang melakukan firman dan yang mengutamakan Tuhan. Yuk sama-sama kita buka suratan Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-25. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-25. Saya bacakan buat saudara. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya untuk mendengar, untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Salah satu dampak, salah satu sebab akibat ketika saudara dan saya mengutamakan Tuhan, melakukan firman Tuhan, kebahagiaan menjadi milik kita. Saudara, buat apa? Uang banyak, tanah banyak, berlian banyak, permata banyak, tapi enggak bahagia. Saya ingat dulu khotbahnya Bapak Gembala, dia lihat tukang beca yang lagi tidur. Saya masih ingat itu. Dia bilang, aduh nikmat sekali biar tidur di beca, enggak di sofa, enggak di spring bed, enggak di kasur yang enak, enggak pakai bantal, tapi tidurnya enak. Jadi saudara, buat apa kita punya segalanya tapi kita enggak punya kebahagiaan? Salah satu hal yang kita perlu miliki dalam hidup kebahagiaan. Sebab biar makan sama terasi, sama garam, biar makan seadanya, tapi kalau bahagia, hatinya senang, enak. Saya pernah ngalami saudara, di tempat pekerjaan, dulu sebelum jadi hamba Tuhan. Untuk makan, cuman ada nasi, cuman ada garam, cuman ada sambal terasi. Tapi saya mengucap syukur, Tuhan, biarpun cuma adanya ini, saya menikmati, saya bersyukur buat apa yang masih Tuhan beri. Dan saya makan itu saudara, tetap satu piring besar habis. Karena apa? Bahagia, senang, sukacita.
Makanya kalau kita mau mengutamakan Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, sudah jaminannya bahwa kita akan memperoleh kebahagiaan. Tanpa saudara minta. Saudara, kalau saudara dan saya mengutamakan Tuhan, melakukan firman Tuhan, nggak usah minta-minta sama Tuhan, Tuhan sediakan. Percaya aja. Emang Tuhan nggak tahu? Emang Tuhan budek? Emang Tuhan gak dengar? Emang Tuhan gak lihat? Tahu segalanya. Salah satu julukan Tuhan adalah omniscient, dia maha tahu. Jadi tanpa kita minta-minta, tanpa kita ngomong kasih tahu sama Tuhan, Tuhan sudah tahu. Dan saya yakin dia bukan hanya Tuhan yang tahu, tapi dia Bapa yang sangat-sangat teramat baik. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan keperluan kita. Amin. Asal kita melakukan bagiannya kita. Udah, yang lain-lain tenang saudara. Nggak usah khawatir. Semua Tuhan sudah sediakan. Bagi orang yang mengasihi dia, melakukan dia, mengutamakan dia. Apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah dipikirkan, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi. Kadang kan kita sering minta sama Tuhan, Tuhan, yang jangan yang bagus, yang biasa-biasa aja lah. Betul atau betul? Kadang-kadang kita minta sama Tuhan, Tuhan gak usah yang hebat, ya yang biasa aja. Gak usah yang besar, Tuhan yang kecil aja. Saudara tahu gak? Tuhan sanggup melakukan lebih dari apa yang kita omongkan. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Justru Tuhan lebih suka ditantang. Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan, ujilah aku Tuhan semesta alam. Kalau kita melakukan firman. Jadi bukan kita melakukan perpuluhan, kita diberkati Tuhan, tapi kita melakukan firman Tuhan, kita akan diberkati. Semuanya, bukan hanya perpuluhan. Apapun yang Tuhan mau kita lakukan, lakukan aja. Berkat akan Tuhan perintahkan. Wih, luar biasa saudara. Bukan Tuhan ingatkan, bukan Tuhan hanya ini, tapi Tuhan perintahkan. Kesanalah berkat-berkat dicurahkan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan, maka kebahagiaan itu akan datang sama kita. Yang selanjutnya, orang yang mengutamakan dan melakukan firman Tuhan akan mendapat hidup yang kekal. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Suratan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Saya bacakan buat saudara. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, ini janji Tuhan. Ini perkataan Tuhan. Ini firman Tuhan dan gak akan pernah salah firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman, kita mendapat janjinya, hidup selama-lamanya, yaitu hidup yang kekal. Makanya saudara, begitu luar biasa ketika kita mau mengutamakan Tuhan, melakukan perkataannya, firman-Nya, hidup yang kekal kita akan terima. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak akan pernah berubah, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kita yang mesti berubah. Sebab kita belum sempurna, makanya kita yang mesti berubah. Bukan Tuhannya. Tuhan tidak akan pernah berubah. Kita yang mesti berubah. Tapi apakah kita mampu mengubahkan hidup kita sendiri? Tidak. Hanya kekuatan dari Tuhan.
Hanya Roh Kudus yang Tuhan utus yang memampukan kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat lain, Roh penolonglah. Roh penolong itu yang akan membuat kita mampu melakukan hal-hal yang kita tidak mampu lakukan. Yang menolong kita dalam kelemahan kita, yaitu Roh Kudus, saudara. Saudara dan saya, kita semua perlu Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa sampai kepada Bapa. Sebab dialah Roh penolong yang menolong kita untuk kita sampai kepada Bapa. Tanpa Roh Kudus kita banyak nggak tahu. Sebab Roh Kudus adalah guru besar kita. Saudara sering nggak di dalam hidup saudara, di hati atau di pikiran tiba-tiba ada seperti suara, jangan, tidak boleh, awas, hati-hati, jangan itu, jangan ini. Itu Roh Kudus yang mengingatkan kita. Bahkan yang membantu kita dalam kelemahan kita. Makanya kita butuh Roh Kudus, saudara. Kita perlu Roh Kudus untuk melakukan firman. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa, nggak mampu, saudara. Sebab kekuatan manusia terbatas. Bahkan firman Tuhan di dalam kitab Yeremia dikatakan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi Tuhan mau menjadi satu-satunya yang kita andalkan. Tuhan mau memimpin kita. Sebetulnya waktu bersama bangsa Israel, Tuhan tuh mau menjadi pemimpin satu-satunya, yaitu teokrasi. Tuhan mau seperti itu. Tapi bangsa Israel, dia nggak mau. Dia pengen dipimpin sama raja, bukan sama Tuhan langsung. Tapi mari kita jadikan pelajaran pada saat sore hari ini. Kita mau supaya Tuhan yang bertahta di dalam hidup kita. Amin. Kalau Tuhan yang memimpin kita, yang ada di depan kita, kita nggak akan pernah salah lagi, saudara. Karena dia yang memimpin. Tapi kalau kita memimpin diri kita sendiri, seringkali salah. Makanya kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus untuk menyatakan jalan yang benar itu. Saudara, saya membaca di medsos, di Facebook, sekarang sudah mulai pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu sudah mulai bermunculan. Waduh, kalau saudara baca, wah, bisa melemahkan iman. Makanya saya sangat rindu bisa seperti Bapak Gembala dan bahkan Pak Pendeta Nemo Bahari sudah lepas dari hal-hal yang saya sudah mulai belajar, saudara. Karena apa? Banyak hal di dunia ini yang dapat membuat kita menjadi jatuh. Dapat banyak hal yang di dunia ini membuat kita melemahkan iman kita. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia selalu menguatkan kita. Roh Kudus yang dia utus untuk menenangkan, menguatkan kita, menunjukkan jalan yang benar. Makanya saudara minta kepada Roh Kudus supaya dia memimpin hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita gak akan sampai sama Bapa, sampai akhirnya. Sebab itu kita perlu Roh Kudus. Biar kita tetap melakukan firman, biar kita tetap mengutamakan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan hidup kita tidak ada artinya. Puji nama Tuhan, saya tidak panjangkan firman. Mari kita bangkit berdiri, saya undang pemain musik. Kita nyanyikan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Kita percaya, kita serahkan hidup kita, biar Roh Kudus yang memimpin selanjutnya hidup kita. Biar dia yang menentukan kemana arah hidup kita, seperti apa hidup kita. Mari kita serahkan kepada Roh Kudus, sebab tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Yesus, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin. Ku
dapat jalan sendiri. Haleluya. Tanpa Roh-Mu, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Amin, amin Tuhan. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Benar Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Amin, amin. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanku. Haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus, Ibu Budiarti bawa kita dalam doa. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang baik di mana kami boleh mendengar suara-Mu, usi hati Engkau Tuhan Yesus melalui mulut hamba-Mu Tuhan. Biarlah segala firman Tuhan itu boleh ada di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, di dalam pikiran kami Tuhan Yesus, yang mengubahkan dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, di mana hidup kami boleh dikuasai oleh kasih dan kami boleh mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, seperti hamba-Mu katakan, itu bukanlah hal yang mudah. Benar Tuhan Yesus, banyak hal yang seringkali menghalangi dan merintangi kehidupan kami Tuhan Yesus untuk mengutamakan Engkau. Tetapi biarlah pada saat sore hari ini kami berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin kehidupan kami Tuhan Yesus, dan memampukan kami Tuhan untuk mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami lebih dari apapun juga. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk segala sesuatunya. Engkau sudah mengasihi kami sedemikian rupa. Biarlah kami pun boleh belajar untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, mengasihi saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu, memberkati kehidupannya. Engkau memakai pelayanannya lebih heran lagi Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa melingkupi kehidupannya bersama keluarga. Apapun yang menjadi keinginan dan harapannya Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui, Engkau mendengar setiap doa-doanya. Terima kasih Yesus. Bila sebentar kami akan mengadakan korban syukur kami Tuhan Yesus, biar Engkau mengurapi tangan-tangan kami, memberkati hati kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh memberikan dengan hati yang tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.